Ada beberapa orang yang tanya sama aku, "Gimana anaknya selama sapi? PD-nya kamu kasih apa? Kamu kasih Hansaplast, kamu kasih jamu, kamu kasih balsem atau apa?" Jujur, aku nggak pernah sama sekali kasih manipulasi di PD aku untuk Esen. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Arika Winda. Di video kali ini aku pengen memberikan tips dan trik bagaimana aku bisa berhasil menyapi selama 12 hari dan 14 hari benar-benar lepas dari DOT dan juga ASI. Plus bonus juga sleep training biar anak tidurnya nggak bangun lagi. Untuk selengkapnya tonton terus di channel ini. Hai, jadi alhamdulillah aku baru aja melewati fase menyapi anak aku. Alhamdulillah anak aku udah memasuki usia 2 tahun. Aku pengen cerita sedikit nih bahwa di proses menyapi ini tuh aku nggak sebegitu banyak riset kayak waktu menyapi ataupun saat menyusui. Karena aku merasa kayak ya let it flow aja gitu. Pada satu momen aku ada banget galaunya gitu ya. Saat 3 bulan sebelum aku menyapih yang dimana anak aku waktu itu tuh 22 bulan. Galaunya tuh apa? Yang pertama, aku tuh beneran mau nyapi nggak sih? Ini anak terkoneksi sama aku dengan ASI doang loh, apalagi aku tuh ibu bekerja kan. Jadi tuh aku tuh galaunya tuh antara mau mempercepat menyapiku atau mau memperlambat aja. Itu beneran ada banget galaunya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang lagi ngerasain kayak gitu ya. Nah, saat aku merasa galau, aku pengen nih mempercepat menyapih supaya produksi ASIku tuh nggak kurang gitu, karena bener-bener saat usia 20 bulan ke atas tuh produksi ASIku tuh menurun banget, yang mana memang alhamdulillah aku tuh 20 bulan full itu nggak pernah campur dengan susu yang lain selain ASI di anak aku. Nah, galau yang kedua, kalau aku mempercepat janganlah gitu, aku masih sayang gitu, apalagi pengalaman menyusui aku itu selama 2 tahun, aku tuh kan terkoneksi banget sama dia ya, apalagi aku tuh bekerja, jadi ASI tuh bener-bener perantara koneksi aku dengan anak aku, kayak apa nggak usah disapi aja sampai 2 tahun lebih, karena ada beberapa pengalaman teman-teman aku juga ada yang belum sapi sampai 2 tahun lebih kan. Di situ aku galau banget sampai akhirnya aku tuh ketemu sama surat di Al-Quran di ayat ini menyebutkan bahwa keselipkan perintah untuk menyusui selama 2 tahun. Oh oke. Dari situ aku tuh kayak terketuk untuk oke, mau nggak mau program menyapi ini harus tetap jalan. Gak usah kecepatan dan juga gak usah kelambatan. Gak usah kecepatan karena hak dia itu di 2 tahun menurut perintah Allah kan. Gak usah kelambatan karena menurut Allah udah harus disapih nih 2 tahun untuk petunjuk atau perintahnya kayak gitu. Oke, akhirnya aku memulai program itu di 3 bulan sebelumnya, yaitu dimana ketika anak aku usia 22 bulan. Step pertama yang aku lakukan adalah mengurangi frekuensi menyusu. Anak itu kan dari mulai kita lahir sampai dengan dia usia 6 bulan, MPASI, terus kemudian saat dia juga udah setahun, 1,5 tahun dan sebagainya, itu kan sebenarnya kebutuhan nutrisinya tuh kan udah teralihkan ke makanan ya utamanya. Tapi kadang kan kita sebagai orang tua tuh tetap gak tega ya kalau anak tuh belum menyusu gitu kan. Akhirnya aku putuskan mulai 22 bulan itu mau menerapkan ke dia bahwa kalau dia nggak minta susu, kita nggak usah nawarkan dia susu. Biar dia tahu ketika dia lapar tuh dia harus makan atau minum. Ketika dia haus harus apa. Aku komunikasikan ini juga dengan pengasuhnya anak aku bahwa ketika nanti selama Eshan ini nanti akan haus, dia boleh dikasih susu. Tapi ketika dia nggak minta, kita nggak usah ngasih dia susu. Sehingga dia tahu sinyal lapar dan haus itu berbeda. Nah, itulah yang awal mula aku lakukan dalam program menyapi ini, mengurangi frekuensi menyusu. Dari yang mulai menyusu bisa sampai 5 kali satu hari, karena malam tuh dia banyak banget kan menyusunya, karena ada bangun-bangunnya juga kan. Lambat laun dia berkurang jadi 4 kali, sampai akhirnya 3 kali. 3 kali itu ketika dia tidur siang, terus ketika sore sama malam saat tidur. Jadi kita nggak memaksa, tapi kita juga nggak membiarkan dia itu keenakan sama susu itu gitu. Jadi kalau dia minta baru kita kasih. Kalau dia minta, ibu minta susu, aku kasih. Tapi kalau dia nggak minta, kelihatannya haus, aku nggak akan kasih. Apalagi dia udah bisa ngomong ya, alhamdulillah di usia 1,5 tahun tuh dia udah mulai muncul kata-katanya. Nah, jadi lebih enak lagi kan kalau udah bisa ngomong tuh bisa tahu apa yang dia mau. Jadi dia minta tuh, ibu Eshan minta susu atau ibu Eshan mau bobo, itu dia udah ngomong. Nah, dari situ aku udah mulai, dan itu sangat-sangat berpengaruh banget ke dalam proses menyapiku saat bener-bener melepas ASI. Cara yang kedua adalah sounding. Ini adalah hal terpenting dalam proses menyapi aku selama ini. Ada beberapa orang yang tanya sama aku, gimana anaknya selama sapi, PD-nya kamu kasih apa? Kamu kasih Hansaplast, kamu kasih jamu, kamu kasih balsem atau apa? Jujur, aku gak pernah sama sekali kasih manipulasi di PD aku untuk Eshan, karena Eshan juga gak pernah minta yang sampai ngerengek gitu loh untuk ASI DBF.
Alhamdulillah. Dan menurutku kita nggak menggunakan cara dengan memanipulasi payudara itu karena adanya proses sounding. Jadi dari mulai 3 bulan sebelum aku menyapi atau 22 bulan Eshan itu mau nyapi gitu ya, aku tuh udah setiap hari banget ngomong ke dia. Aku selalu bilang, Eshan, kalau sudah besar, Eshan tuh sudah tidak boleh minum susu lagi. Eshan minumnya air putih, karena yang minum susu itu adik bayi. Itu aku ulangi berkali-kali setiap hari, setiap dia minta susu ke aku. Sampai dimana dia udah mulai lancar ya ngomongnya, aku selalu membuat itu menjadi pertanyaan. Eshan, nyusunya boleh tapi sedikit aja, karena Eshan itu sudah, terus dia jawab tuh besar gitu. Berarti Eshan minumnya apa kalau udah besar? Air putih, dia jawab sendiri. Terus siapa yang boleh minum susu? Dia jawab sendiri, adik bayi. Itu bener-bener setiap hari, setiap saat, sampai akhirnya aku memutuskan 1 minggu sebelum anak aku 2 tahun itu aku memulai bener-bener melepas ASI. Memang sih harus butuh banget kesabaran dan juga tekad dari orang tuanya. Kalau misalkan ibu dan support sistemnya itu menyerah gitu ya, gampang aja sebenarnya bisa kasih DBF lagi atau ASI lagi ke anak, tapi anak jadi tertunda kan untuk mandirinya. Cara yang ketiga adalah, ini gongnya banget, 1 minggu sebelum Eshan 2 tahun aku melakukan substitut ASI. Jadi aku mengganti ASI itu dengan susu yang lain. Sebenarnya anak usia udah 2 tahun itu kan lebih baik minumnya air putih aja ya, cuman kita aja sebagai orang dewasa selalu butuh peralihan ya. Jadi secara dia 2 tahun loh sama kita bener-bener ASI gitu, masa tiba-tiba bener-bener langsung air putih yang hambar, rasanya kan kayaknya tuh nggak mungkin ya untuk seorang anak gitu ya. Atau kita aja juga kadang-kadang masih butuh step-step peralihan gitu. Misalkan kita mau meninggalkan apa gitu, kita butuh peralihan dulu nih. Nah, anak itu juga kayak gitu. Makanya aku kasih aja substitut susu ini atau mengganti susu ini. Sebenarnya awal mula aku pengen substitut susu di substitut ASI-nya Eshan itu pengennya UHT. Cuman dari beberapa merek UHT yang sudah aku pernah cobain ke Eshan, ternyata dia itu nggak cocok atau nggak doyan. Semuanya itu yang aku coba dilepeh kecuali satu merek ini. Nah, satu merek ini pas aku cobain dia doyan banget. Sampai akhirnya aku stok tuh 1 kardus. Pas hari ketiga dia minum UHT campur ASI, tiba-tiba dia mencret. Jadi dia diare lah ibaratnya. Jadi aku nggak meneruskan susu UHT lagi. Di 21 bulan itu ASI aku udah bener-bener drop banget, turun banget. Karena UHT ini nggak bisa membantu aku untuk mendampingi ASI-nya, jadi akhirnya aku memutuskan untuk bismillah aku pakai susu formula. Aku pakai susu formula yang di sini. Aku pernah review juga di video ini yang pas kebetulan aku di endorse, alhamdulillah. Dan ternyata alhamdulillah cocok banget buat Eshan. Sampai hari ini aku substitut ASI ke susu Denko 1 plus ini. Karena aku mikir di proses menyapi ini aku nggak mau 2 kali sapi. Menyapi DBF dan juga menyapi dotnya itu 2 kali. Jadi aku pakai metode menyapi ini sekaligus menyapi dot dan juga menyapi ASI DBF. Tapi pas aku ngasih susu ke Eshan itu, aku udah nggak pakai dot yang nipple itu loh, tapi aku udah pakai straw kayak gini di dotnya. Jadi aku tuh beli kayak strawnya aja sama pegangannya kayak gini buat di dotnya dia. Jadi nggak perlu beli yang baru gitu loh. Nah di sini juga udah ada pemberatnya, jadi dia tuh bisa dipakai sambil tidur. Pertama-tama sih emang dia nggak terlalu lancar ya nyusunya pakai straw ini. Cuman aku nggak mau ngasih dia nipple beneran. Jadi dia mau nggak mau harus pakai ini. Pas lama-lama itu dimain-mainin, terus dilepeh, dimain-mainin, karena aku nggak mau ngasih nipple, jadi ya mau nggak mau kalau dia mau susu ya mau pakainya ini gitu. Sampai akhirnya di hari ketiga dia udah bener-bener lancar dan kayak nggak apa-apa gitu pakai straw gitu. Jadi dia udah kebiasa sampai hari ini, bisa sampai tidur juga kan soalnya dia udah tahu. Sampai di hari ke-12, sekarang udah hari ke-14, dia udah aku ganti ke gelas kayak gini. Ini juga bisa dipakai buat tidur ya, tapi biar dia tahu kalau minum susu itu pakainya gelas bukan pakai dot gitu. Jadi aku menggunakan 2 alat ini yang bisa membantu banget buat selama proses menyapi aku. Jadi aku udah berhasil membuat anak aku itu minum pakai gelas untuk susu di malam hari, siang, dan juga sepanjang hari kalau dia mau susu. Tapi aku tetap punya rencana untuk nanti susu itu akan aku ganti tetap ke air putih ya. Tapi aku juga punya tips yang selanjutnya, dimana ini adalah tips yang membuat menyapi sekaligus sleep training ini berhasil. Ketika udah mulai melepaskan ASI, aku membuat bedtime routine buat Eshan. Jadi aku membuat rutinitas sebelum tidur sehingga dia tahu kalau misalkan dia udah melakukan rutinitas itu, artinya dia sudah waktunya tidur gitu. Ketika itu bedtime routine yang aku lakukan adalah yang pertama aku mengajak dia untuk ke kamar mandi, bersih-bersih diri, ganti pampers, cuci tangan, cuci kaki, dan gosok gigi. Setelah itu kita bikin dia rileks dengan mendongeng atau menceritakan hal-hal yang terjadi di hari itu. Yang ketiga adalah memberikan susu ke dia melalui dot tapi menggunakan straw. Tapi emang sih 1 minggu 2 minggu itu anak aku tuh minta gendong untuk mengantar tidurnya.
Tapi gendongnya juga nggak selama itu sih, cuman kerasa ya 12 kilo bun digendong gitu kan. Ya adalah 5 menit gitu tuh digendong sampai akhirnya dia tidur, tapi pas ditaruh tuh bener-bener dia nggak goyang, nggak ngelilir, nggak kebangun sampai alhamdulillah pagi. Jadi aku bisa bilang kelebihan dari proses menyapi ini itu bisa berhasil juga sleep training, tapi kelemahannya kita harus sabar dan harus kuat gitu ya menghadapi anak yang agak drama kalau mau tidur gitu kan, karena dia mungkin udah nggak punya rasa nyaman lagi kan. Kadang-kadang aku sering bilang ke dia, kita tidurnya dipeluk ya, Esya, ibu masih sayang sama Esya, jadi nggak perlu khawatir gitu. Lebih ke dia tuh masih butuh kepastian bahwa ibunya tuh masih sayang kok kalau misalkan walaupun dia udah nggak minum nenek kayak gitu. Oke, terus kayak gitu alhamdulillah sampai hari ini sih berhasil. Yang penting kita tuh nggak usah memaksakan ekspektasi kita untuk menyapai ini untuk anak. Kita ikutin aja flow-nya anak, tapi kita juga nggak boleh memberikan ASI itu sendiri selama proses menyapi. Jadi kita tuh ibaratnya tega aja gitu loh, tapi tega ini tuh sayang gitu, bukan yang tega kayak kaku gitu, tapi teganya tuh sayang. Oke, itu dulu mungkin singkat sharing aku tentang menyapi. Semoga bisa menjadikan referensi buat teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel ini untuk mendukung aku membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mendukung aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.